Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa dubiatini mahabbataka wa ma'rifat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Sabaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, Syekh Abdullah Mubarak Nur Muhammad, Syekh Yamat Syaubil Wabah Tajul Arifin, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iwan dan Ahwad yang dimuliakan Allah, hari ini kita tambah nikmatnya oleh Allah, ditambah berkahnya oleh Allah, ditambah lagi keyakinannya kepada Allah, ditambah lagi karunia yang besar diberikan Allah, khususnya orang-orang yang melaksanakan subuh, sholat subuh diteruskan dengan sampai isyraq akan mendapatkan yaitu sesuatu yang luar biasa. Pertama yang kita dapatkan yaitu pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh itu kita dapatkan dengan semudah-mudahnya, tapi tidak semudah yang kita bayangkan karena tidak semua orang bisa melakukannya. Kedua juga seperti kita juga membebaskan budak kata Rasulullah dan memberikan berapa dinar untuk menebus orang-orang yang bermasalah. Jadi apa yang kita lakukan yang semudah ini cuma 1 jam aja sudah begitu murahnya Allah, begitu mudahnya Allah memberikan kepada kita. Makanya peluang-peluang ini jangan disia-siakan. Ya, karena kamu banyak menghabiskan waktu, umur dan sebagainya untuk mendapatkan 1 aja. Yang paling mudah didapatkan itu tidak mungkin bisa kamu dapatkan kalau kamu tidak mengetahui pengetahuannya. Jadi banyak sekali sesuatu yang luput dari kita karena kita nggak tahu, banyak nggak memahaminya. Padahal banyak sekali yang kita lakukan yang semudah-mudahnya, seringan-ringannya, tapi pahalanya, barokahnya insya Allah. Bahkan kalau ditimbang dengan langit dan bumi lebih berat daripada apa yang kita amalkan. Salah satunya yaitu kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, jadi yang dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa ini waktu manusia itu rugi karena apa? Banyak waktu-waktu itu kita buat sia-sia. Ada manfaat. Padahal umur ini bertambah. Ya, sampai ajal menentukannya. Nah, disitulah kita harus mendapat kemenangan dalam hidup kita, karena kita akhir hidup kita itu harus mendapat kemenangan. Kemenangan itu ditempuh dengan mudah sekali, yaitu dengan kita akhir hidup kita ingat kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, atau kita ingat kepada Allah jannah. Begitu mudahnya, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena apa? Karena kita tidak memahami, tidak mengerti apa yang kita lakukan itu tadi. Hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar membaca, tapi kita tidak memahaminya. Sehingga juga tidak memberikan motivasi kepada kita. Alhamdulillah kita telah bertemu, punya guru rohani, yaitu Syekh Yamat Syaubil Wabah Tajul Arifin radhiyallahu, telah menuntun kita, sehingga yang dulu-dulunya kita banyak tidak memahami, tidak mengerti, bahkan sulit untuk melaksanakannya. Alhamdulillah
dengan barokah karomah beliau kita mudah mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang dahulu telah mengamalkannya, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka dari itu patut kita bersyukur kepada Allah, dan ini diupayakan terus-menerus sampai akhir hayat kita. Karena sering kita lupa setiap hidup ini ada masalah. Masalah itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya. Nah ini penting sekali. Penyelesaian masalah ini kebanyakan kita lupa sumber masalah itu dari mana. Ya, kalau nggak tahu kita selalu mengambingkan orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Allah, bisa buruk sangka kepada Allah. Padahal sumbernya itu karena kelemahan iman kita, karena kotornya hati kita. Sumber masalah itu di situ. Ya, maka dari itu ulama tasawuf itu menyampaikan bahwa itu termasuk dalam hadis-hadis juga dikatakan penyakit hati. Ya, penyakit hati itu merusak segala-galanya, merusak tatanan semuanya. Maka dari itu ulama fokus bagaimana memperbaiki hati itu tadi. Sekaligus memperbaiki hati itu termasuk di dalamnya, di situ ada iman, ya, ada tauhid, ada ketakwaan, ada keikhlasan, ada keridhaan, itu rusak semua. Ya, sehingga hati kita menjadi batu. Maka dari itu firman Allah mengatakan, wahai orang beriman, kapan kamu serius, yaitu untuk khusyuk, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan? Ya, itu orang beriman itu dihimbau itu. Kapan seriusnya? Hatta ente mau serius juga kalau tidak ada gurunya, tidak tahu caranya, nggak bisa. Padahal ente mau serius nggak bisa juga. Maka itu harus ditanyakan, harus digurui. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Dari seluruh pengetahuan yang harus digurui itu zikrullah. Yang lain boleh otodidak. Boleh hanya pakai kitab, tapi kalau masalah tasawuf, ya, masalah hakikat, masalah zikrullah, itu harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, dia sama dengan berguru dengan syaitan. Maka asalnya banyak sekali orang berguru tasawuf, membaca kitab-kitab tasawuf, wirid-wirid dan sebagainya, tanpa guru, tanpa diijazah oleh guru mursyid. Ya, banyak yang sinting, ya. Banyak yang menyelemahkan syariat itu sendiri. Banyak yang rusak syariatnya. Nah, ini kadang-kadang yang disalahkan itu ilmunya, bukan. Ya, itu karena tidak melalui prosedur, tidak mengikuti aturan. Nah, maka dari itu disebutkan dalam Quran, ya. Memang nama-nama Allah itu banyak yang baik. Mintalah dengan nama-nama itu. Ya, jadi disuruh kita baca, diwiridkan, tetapi jangan kamu ikuti orang-orang yang menyimpang. Nah, jadi banyak sekali ya, bacaannya nama-nama Allah, asma'nya bagus, tapi tujuannya menyimpang. Enggak steril. Nah itu timbulnya bermasalah, jadi istidrat. Bukan dia tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Jadi yang sulit itu seakan-akan itu sudah benar, karena yang dibaca itu asma Allah, nama-nama Allah yang diwiridkan. Tapi karena salah tujuannya, tujuan yang salah itu kemana? Tidak ke Allah, ke dunia, kepentingan dunia. Maka disebutkan dalam Al-Quran juga, Allah menyampaikan khususnya kepada majelis torekat itu, bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Sabar. Duduk ini nggak bisa kalau nggak sabar. Terus jangan kamu palingkan sedikit pun pandang kepada perhiasan dunia. Jangan ke sana arahnya. Kalau dulu kita ke perhiasan dunia, kita yang punya kepada Allah yang punya dunia. Steril itu. Jadi kita dapatkan hasilnya itu steril, kita karena dapat ridhonya, dapat izinnya mengambil nikmat-nikmat yang bentuknya apapun.
Kalau tidak kita mencuri namanya itu. Itu semua karena milik Allah. Makanya nggak diberkahi, nggak diridhoi. Ya. Walaupun kamu dapatkan, tapi tidak diridhoi. Nah, inilah tarekat itu membantu itu. Ya. Makanya guru itu sangat penting, khususnya guru-guru tasawuf. Nah, untuk memilih guru-guru tasawuf itu enggak mudah. Enggak mudah. Kalau dapat petunjuk, pertolongan dari Allah enggak mudah. Alhamdulillah kita telah punya guru kita Syekh Ahmad Syaubil Tajul Arifin radhiyallahu an. Yang kamil mukamil, yang dipilih Allah untuk kita semuanya. Makanya kita tetap istilahnya wasilahnya atau silsilahnya atau sanatnya gigit dengan keras, itulah wasilah. Tali Allah yang sampai kepada Allah. Gigit dengan gerahmu dengan kuat, jangan dilepas lagi. Jangan tolak-tolak lagi, jangan kemana-mana lagi. Insya Allah kita akan masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah itu tadi. Maka selamatlah kita. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan gini karena di dalam dunia maya ini banyak sekali orang-orang yang seakan-akan semuanya ahli, ya, tapi kebanyakan ahlinya itu ahli menyampaikan. Ada yang menyampaikan bagus, tapi amaliyahnya kurang bagus. Ada yang amaliyahnya bagus, penyampaiannya kurang bagus. Sehingga kebanyakan kita menerima itu membingungkan, tidak jelas. Gitu. Nah, maka dari itu alhamdulillah jangan sampai kita terpengaruh, ya, jangan sampai kita terkecoh dengan apa-apa yang kita lihat di YouTube, dan juga kita tidak perlu lagi menyelidikinya, tidak perlu lagi menyalahkannya, tidak perlu lagi memeriksanya, nggak perlu. Ya, kita lebih baik menyelidiki, memeriksa diri kita sendiri, apa kekurangan kita. Dan bisa didiskusikan dengan ustadz-ustadz yang ada di sini, atau wakil-wakil talqin yang ada di sini. Insya Allah sempurna. Ya, jadi sampai campur aduk, jadi bingung nanti. Nah, karena masih banyak, bahkan wakil talqin pun masih banyak, ya, mencampur aduk dengan metode-metode yang di luar Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralajaya. Ini yang tidak dibenarkan, Abah tidak bertanggung jawab. Jadi tidak boleh menambahi, tidak boleh menguranginya. Karena sistem itu sudah valid betul. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, kebanyakan kita mau nambah-nambahi, jangan. Hasilnya nanti tidak steril lagi. Nah, itulah saya harapkan supaya kita sebelum iwan jangan sampai terpengaruh. Ya, boleh kita membaca, melihat ceramah-ceramah di TV dan sebagainya, boleh aja, bukan nggak boleh. Tapi kita sudah punya standar, ya, jangan sampai keluar dari apa yang ada. Karena yang disampaikan semua itu dalil oke. Tapi kalau mau dijadikan panutan, karena bukan guru kita Syekh Ahmad Syaubil Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Itu yang kita menjadi rujukan. Ya. Karena kadang-kadang orang ini, saya maunya berapa guru, berapa orang yang kita mau ambil. Kalau sampean kiai, ya, ulama, itu enggak masalah. Karena dia istilahnya punya pengetahuan yang mumpuni, ya. Tapi kalau kita awam jangan. Ya. Kalau kiai, kalau ulama mungkin dia bisa menempatkan posisinya dengan dia banyak berguru, yaitu mengambil beberapa torekat yang enggak masalah. Ya, ya mudah-mudahan. Itu pun banyak juga kelemahannya sebetulnya. Ya. Maka dari itu kita patokan kita, guru kita, amalan kita yang sudah ditetapkan, zikir jahar, zikir khafi, ya, hataman, manakib, ziarah. Itu yang menjadi patokan. Karena banyak sekali juga pendapat-pendapatnya ya bisa dikatakan benar juga. Tapi kita bukan
kita bukan berguru kepada yang menyampaikan itu. Ada yang menyampaikan gini, kalau sudah mantep zikirnya khufi, zikir jaharnya nggak perlu lagi. Ada yang mengatakan nggak perlu lagi capek-capek, khufinya aja. Nah, ini keliru. Nah, guru kita nggak pernah mengatakan begitu. Bisa juga benar, karena ada dalil juga mengatakan di salah satu tarekat mengatakan mana yang baik, zikir jahar apa zikir khufi. Itu juga seorang wali yang mengatakan, katanya bahwa kalau zikir jahar itu pemula, tapi kalau sudah lanjut, sudah paham, ya lebih baik melakukan zikir khufi aja. Benar juga, tapi yang menyampaikan bukan guru kita. Jadi tiap-tiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Jadi kita mengikuti sami'na wa ata'na ke guru kita, bukan ke guru orang lain. Kan begitu ya? Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, maka seperti saya katakan tadi, setiap masalah itu sumbernya dari kelemahan iman, dari kotornya hati kita. Makanya kalau kita kena masalah, ya, cara menyelesaikan pertolongan Allah pertama itu, pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Sesungguhnya orang beriman itu kalau kena musibah, dia kembali kepada Allah. Kembali itu zikir. Yang selama itu kita kan cuma baca aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu aja. Itu perintahnya aja, itu dalilnya. Tapi endingnya zikir, dekat kepada Allah. Nah dengan dekat ini, kita disuruh sebanyak-banyaknya. Zikir itu zikrun katsirun, sebanyak-banyaknya. Makanya kalau kurang banyak, atau kurang kuat akhirnya. Jadi ada musibah sedikit aja kita sudah. Jadi kalau ada musibah atau timbul musibah, itu kenapa kita tidak kuat menerimanya, itu kurang dekat sama Allah. Cuma itu aja. Kurang dekat. Hatta inti berilmu, hatta inti tahu. Berapa banyak orang punya pengetahuan, ini benar, ini salah, dia memilih yang salah. Ya. Apa enggak tahu? Tahu. Kenapa? Powernya kurang, dekatnya kurang, zikirnya kurang. Jadi fungsinya cuma dizikir aja sebetulnya. Sederhana sekali sebenarnya. Menyelesaikannya dengan memperbanyak zikir. Kembali kepada Allah. Ya, seperti sering saya sampaikan, yaitu Nabi Yunus ditelan ikan. Apa yang menyelesaikannya? Yang menyelesaikannya itu menyelesaikan kezalimannya, kesalahannya itu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Dengan pengakuannya itu tadi. Tapi kata Allah, Yunus, kalau dulu-dulunya kamu tidak banyak berzikir kepadaku, niscaya kamu aku binasakan. Bahkan aku bangkitkan kamu di hari kiamat nantinya. Dari zikir menyelesaikannya. Sementara kita dengan la ilaha anta itu ampunan, minta ampun. Tapi keluarnya dari perut ikan itu dari zikir. Karena ada janji Allah di situ. Barang siapa ingat kepada Allah di waktu senang, di waktu sulit dia akan diingat, langsung di backup sama Allah. Nah pentingnya zikir itu di situ. Nah, ibaratnya kita ini disiapkan, memang ibaratnya kebanyakan kita punya rumah. Nggak ada penjaganya, nggak ada kuncinya. Setelah kecurian, baru kita cari penjaganya, kadung kecolongan, kan gitu ya. Nah maka jauh-jauh kita sudah persiapkan pengamannya itu tadi. Nah makanya begitu juga. Banyak sekali kita kalau sudah terpuruk, sudah kesulitan, baru kita bangkit gitu. Padahal orang sudah terpuruk mau bangkit itu nggak gampang, nggak mudah. Banyak yang langsung putus asa, langsung buruk sangka, langsung nekat, karena nggak siap menghadapinya. Nah, menghadapinya dengan apa utusiannya itu balik lagi ke zikir. Barang siapa di waktu senang ingat kepada aku, di waktu sulit langsung diingat sama Allah, langsung di backup. Gitu. Jadi di mana ada kesulitan langsung ada kemudahan. Gitu. Karena manusia itu kalau lama-lama punya kesulitan itu tidak kuat.
Lama-lama kena musibah itu enggak kuat. Pasti terpuruk jiwanya. Buruk sangka dia. Walaupun dia ibadahnya bagus, sholatnya, bangun malamnya. Tidak kuat, malah lebih buruk sangka lagi kadang-kadang. Ya apa Allah ini, saya sudah sholat, sudah begini, kok saya kayak gini aku. Salah apa aku. Tambah buruk sangkanya tambah tinggi. Karena kurang apa? Kurang dekat sama Tuhan. Jadi nggak tahu persis maunya Tuhan itu apa. Keinginan Tuhan itu apa. Ya toh. Nah, padahal di Al-Quran sudah disebutkan yang saya sampaikan bahwa orang-orang beriman, kapan kamu itu serius mendekatkan diri kepadaku? Serius juga untuk mendapatkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Kapan? Jangan kamu seperti orang dahulu, diberi kitab, sudah diberi ilmu. Bahkan dilaksanakan. Tetapi waktu yang panjang itu banyak lupa kepada Allah. Kosong. Hingga fasik, hatinya menjadi batu. Tidak bisa. Nah kita alhamdulillah ternyata Allah paling memberikan sesuatu yang paling mudah, cuma berzikir. Menyelesaikannya itu tadi, cuma berzikir. Diperbanyak zikirnya. Sampai istilah saya itu kalau kopi itu kurang manis ya, kasih gula. Kurang manis lagi, kasih gula lagi. Kurang manis, kasih gula, sampai manis dia. Begitu juga, kalau belum selesai masalah kita, zikir lagi. Kalau belum, zikir lagi, zikir lagi. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, yang isinya zikir. Saya pernah mengikuti jamaah tablik. Jadi mau ceramah di tempat satu masjid di Kembang Kuning dulu. Itu ditolak. Karena di sana sudah ada caranya yang tetap. Tahun berapa kira-kira 35 tahun yang lalu itu. Ditolak. Jadi ustadznya itu datang minta izin karena dia keliling minta peluang untuk bisa berfatwa. Tapi nggak bisa Pak, karena ini sudah terjadwal. Namanya jadwalnya waktu itu Ustadz Murtado, nggak salah tuh. Kebetulan acara dulu tuh acaranya belum ada TV, itu di amatir, radio amatir. Itu terkenal itu Ustadz Murtado itu bahasa Jawa habis subuh. Kita ke sana, saya ikut juga. Itu ditolak. Yang ditolak ini enggak marah. Dia mengatakan, oh mungkin saya kurang dekat sama Allah, kurang baik. Ayo kita sholat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, selesai, menghadap. Ditolak lagi. Pak, 5 menit aja Pak. Oh enggak bisa. Padahal kalau diizinkan juga ada waktunya, karena ustadznya itu belum datang juga. Dia juga nggak marah. Ya, ini pelajaran besar. Ayo kita sholat lagi, mungkin kita kurang baik sama Allah ini. Diperbaiki lagi, kurang dekat. Sholat lagi. Ya. Habis sholat lagi, datang lagi ke situ. Ditolak lagi. Nggak marah juga. Dia marah kepada dirinya sendiri. Mungkin kita kurang baik ini. Ayo kita sholat lagi. Sholat lagi. Sampai 3 kali kita sholat lagi. Datang lagi. Nah, ini enggak pernah putus asa. Istiqomah. Kalau kita kan, gak usah mulai. Punya Allah kok putus asa. Ya toh. Kok disik, tak ngelobi Allah disik. Ya, mungkin kurang dekat karena dasarnya kan lah. Minta dengan sabar dan sholatnya. Sholat isinya kan zikir, waqimis sholat zikir. Untuk lebih sempurna lagi, zikir itu kita lewat sholat. Datang lagi, tahu-tahu ngomongnya gini, oh iya ini terlambat ini Ustadz ini. Sampai boleh ngisi ya, tapi 5 menit aja, jangan banyak, iya 5 menit aja. Coba. Kalau Allah sudah menolong ya. Tapi syaratnya gitu. Tadi enggak ditolong kurang dekat. Segala urusan, segala masalah harus begitu. Makanya kalau ada urusan tuh sholat dulu, istilah sholat mutlak. Terus zikir, selawat gitu.
Jangan mentang-mentang saya punya duit, saya kuat, saya punya bolo. Kalau punya duit sana lebih banyak duitnya kalah sampean. Kalau sampean punya bolo sana bolonya lebih banyak kalah sampean. Ya, sampean punya dukun sana dukunnya lebih sakti kalah. Sampean punya kiai-kiainya lebih soleh di sana kalah sampean. Ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah itu wis gak kanggo kabeh. Nah, ini yang penting caranya menyelesaikannya itu dengan zikir. Kita menghadap 5 menit aja ya Pak ya. Ya. Aja Allah ngatur itu. Ya. Nah, setelah itu ceramah. Setelah dia ceramah begini, kira-kira 5 menit, ini mau datang. Sudah di perjalanan mau datang, disuruh berhenti. Nah, tapi di radio ini semua telepon ke masjid. Pak, jangan diberhentikan Pak, ini bagus Pak. Tolong jangan diberhentikan, semua itu telepon tuh masuk semua. Kalah Pak, nggak iso. Akhirnya ceramah terus sampai selesai itu. Nah, itu pertolongan Allah karena zikrullah. Ini penting sekali karena semuanya itu kembali kepada Allah. Segala urusan kembali kepada Allah. Ya, nggak ada mau kembali kemana. Nah, karena termasuk juga jika itu termasuk tawakal kepada Allah. Ada juga saya baca riwayatnya seseorang itu miskin. Miskin betul, untuk makan aja sulit. Apa yang dia mau lakukan? Ya, akhirnya dia berzikir aja lah. Sekarang kita zikir, duduk, berzikir aja, zikir salawat, zikir aja. Sembuh pokoknya, berserah diri kepada Allah. Akhirnya, tahu-tahu ada Allah kasih sebab, ada satu kerajaan, rajanya itu mahkotanya hilang. Mahkotanya itu diumumkan siapa yang bisa menemukannya gitu ya. Nanti mendapatkan hadiah lah gitu. Loh, dia itu tahu-tahu ikut untuk ikut mencarinya gitu. Ya, karena dia ikut didatangi, kayak apa kamu kok bisanya dengan cara apa kamu bisa mendapatkan itu. Pokoknya begini, tiap hari kamu nanti saya minta tiap hari kamu memberi makan saya aja. Ya, kalau hari ke-1 satu piring, hari kedua 2 piring, hari ketiga 3 piring gitu. Kan gitu ya. Tahu-tahu yang mencuri ini itu dengar, wah ini bahaya ini ya, tuh kalau sampai ketemuan, akhirnya dia cari orang-orang yang ikut itu tadi, yang ikut lomba tadi. Ini diutuslah orang itu anak buahnya yang mengambil top itu tadi, datang ke sana, maksudnya dia mau lobi-lobi begitu ya. Nah, akhirnya dia menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan itu insya Allah saya sudah tahu. Kaget ini. Dia menyampaikan, loh kok tahu ya? Kaget. Nah lama-lama karena dia tahu, dia akhirnya ngaku. Dia bawa lah itu tadi sebelum diminta, daripada nanti dia diambil, lebih baik saya serahkan aja. Karena satu kata-katanya itu tadi yang dia katakan bahwa semuanya Allah pasti tahu. Nah, akhirnya dikembalikanlah. Orang itu memberikan kepada si Fulani tadi. Nah orang-orang yang lain itu mengatakan, wah ini waliullah ini katanya. Kok bisa tahu gitu ya, ngambil.
Padahal yang datang itu memang dia datang ke situ maksudnya untuk ngelobi, akhirnya kan tahu, dia yang ngasih tahu katanya gitu. Nah, orang menganggap itu waliullah sudah. Ramai karena itu berkaitan dengan kerajaan, jadi masyarakat itu wah ini wali. Akhirnya dia dibawa ke diangkat dia sebagai waliullah, disuruh ngimami di masjid. Padahal dia bondornya cuma zikir aja sama salawat, zikir semua. Ya repot, ya enggak mau ya apa enggak. Pokoknya kamu harus ngimami di masjid. Lu ya apa aku gitu tuh. bukan kiai, bukan apa. Akhirnya karena dipaksa. Wah, ini gimana caranya ya? Jadi orang sudah penuh ke masjid, ya gimana caranya ini? Nah, akhirnya dapat petunjuk. Karena banyak zikir dapat petunjuk. Ya itu. Ya, saya mau ceramah, tapi coba ini jalan ke pintu ini dikasih jalan gitu. Kan gitu ya. Maksudnya dia mau lari gitu loh. Bang, gak ngerti apa kau jadi imam ya apa itu. Lebih baik Melayu aja gitu. Coba kasih jalan ya. Maksudnya mau lari. Akhirnya lari bener dia. Melayu. Karena dia orang-orang dia lari ya, melok Melayu kabeh sama masjid iku. Ada apa ini kok lari? Jeneng imam. Loh kok Melayu? Jadi sak masjid itu lari semua. Ternyata masjidnya mau roboh bruk. Coba. Jadi dia juga nggak pernah bayangkan. Yang juga ngangkat nggak pernah bayangkan. Itu pertolongan Allah itu. Kadang-kadang nggak pernah kamu duga-duga. Karena kamu berbuat sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Begitu juga pertolongan-pertolongan itu seperti tadi itu. Jamaah tabligh tadi dengan saya ikut di dalamnya. Kan tadi juga enggak boleh. Sampai 3 kali enggak boleh. Enggak boleh. Ya toh? Tapi begitu kedekatan kita ditingkatkan dengan kita, Allah langsung berikan jalan keluar. Nah, ini harus dibiasakan itu. Jadi enggak boleh putus asa, kita punya Allah. Salah pun enggak masalah, kita punya Allah. Nah kadang-kadang kita itu, wah gimana kalau sudah salah? Allah kasih buka ampunan. Kesalahan kita itu sudah salah, enggak jaluk sepuro. Tambah nemen ditambahi kesalahannya, itu salah. Jadi semuanya ada solusinya. Solusi yang terbaik kita tahu endingnya ada di Allah. Makanya kita dengan zikir itu terus menerus, insya Allah. Pertolongannya bukan di dunia aja, sampai ke akhirat. Ya, saya kira begitu. Selesai ya. Nah, saya mau cari sekarang ini karena bulan puasa, saya akan sampaikan seperti halnya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada satu puasa itu urusanku dan aku sendiri yang memberikan pahalanya, kata Allah. Kalau ibadah-ibadah lain itu sudah ada ketentuannya pahala-pahalanya, tapi puasa khusus aku. Kenapa Allah mengatakan demikian? Alasannya karena puasa itu enggak ada yang tahu. Yang tahu dengan kamu dengan Allah. Di poso apa enggak ada yang tahu. Tapi setelah saya kaji ternyata ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya istri kita tahu ya, di rumah kita enggak makan, kan tahu ya. Atau kita jalan sama-sama mulai maghrib, subuh sampai maghrib, tahu masih. Jadi puasa yang mana? Puasa khusus bil khusus itu menahan hawa nafsu. Sekarang kita menahan hawa nafsu itu menahan hawa nafsu waktu siang tok, malam enggak. Ya toh? Ya toh. Istilahnya menahan hawa nafsu itu tidak boleh makan ya, siang tok, malam enggak. Udah batal. Kan gitu ya. Nah, puasa khusus bil khusus itu orang-orang ahli zikir. Puasa ahli khusus dapat khusus itu yang langsung pahalanya itu yang puasa hatinya tidak diisi selain Allah. Hatinya tidak diisi, nah itu puasa khusus itu. Kalau diisi selain Allah batal. Ya itu yang langsung pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa dapat 2. Puasa umumnya yang kita dapat, jadi puasa khususnya juga dapat.
Oh misalnya saya nggak bisa terus kadang-kadang masuk Ustaz, nggak apa-apa, niatnya sudah dapat separuh, tinggal separuh. Nah separuhnya kalau kita dapat 10-20% nggak ada masalah. Tapi kita sudah masuk ke dalam orang-orang yang puasa yang khusus itu tadi. Ya, jadi ini hati jangan diisi. Kalau ini kan perut yang jangan diisi. Kalau ini hati yang jangan diisi selain Allah. Nah kita sudah punya zikirnya, ya kita intensifkan terus. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, itulah yang namanya puasa khusus, bil khusus. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada yang tanya, yang lain silahkan. Ustadz, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abah, saya melihat di medsos ini kadang-kadang menjadi pemikiran saya, khususnya dengan kaitannya dengan talqin, jadi talqin atau memperbarui talqin. Di medsos saya pernah membaca Ikhwan TGN Suralaya di Jakarta khususnya. Ada 100 lebih, 100 termasuk para ustadz yang ada di Jakarta itu melakukan tajdid talqin di Sirna Rasa. Apakah ini berarti talqin yang sudah ditanamkan Abah itu dianggap harus diperbarui lagi di Sirna Rasa? Karena mereka mempunyai ijtihad harus ada mursyid yang masih hidup sehingga mereka datang ke sana. Apakah ini bagian daripada melanggar etika tasawuf atau bagaimana Ustaz? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, maka dari itu semuanya itu ada aturan-aturannya. Ya toh? Kita sudah ditalkin oleh Pangersa Abah. Ya, kita ditalkin oleh Pangersa Abah. Terus merasa kurang sempurna. Ya. Karena Abah sudah meninggal dunia, maka ada mursyid baru. Atau itu mursyidnya itu sah atau tidak, ya dong. Kita tidak perlu lagi kalau kita mengatakan kurang sempurna, kalau kita berarti kurang sempurna, ini kita suul adab kepada guru kita. Itu karena guru kita itu mursyid kamil mukamil. Kita bertalkin lagi kepada murid, ya nggak bisa. Kecuali orang yang belum ditalkin oleh guru kita. Itu bebas aja masih. Dia misalnya talkin kepada kita, wah saya kurang mantap ke Ustadz Ali nih. Ada mursyid ke sana, dia punya keyakinan ke sana, enggak ada masalah. Tapi kalau yang sudah menalkin guru kita, pengen sahabat, dia talkin lagi, itu suul adab kepada Abah. Kan gitu ya? Nah, kecuali dia tidak bertemu dengan Abah, tidak ditalkin oleh Abah, ditalkin sama muridnya Abah misalnya, nah dia boleh saja. Karena dengan pengetahuan yang ada, dia merasa ini yang menalkin saya wakil talkin bukan mursyid. Kalau ini mursyid, dia punya keyakinan gitu. Untuk meningkatkan keyakinannya itu tadi, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah ditalkin oleh Abah, ya tahu. Nah ini yang kita termasuk suul adab kepada Pangersa Abah. Saya kira begitu. Lanjut, siapa yang mau tanya? Ya, kesimpulannya seperti yang katakan tadi, yang paling penting zikir ini yang seperti saya katakan jangan arahnya kepada karomah yang macam-macam, ya. Karena
Banyak sekali orang masuk ke dalam karomah-karomah itu dalam tujuannya itu pasti keliru, banyak yang salah. Dan itu bukan tujuan. Tujuan kita itu ilahi anta maksudi waridoka malubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau ada kelebihan-kelebihan diberikan Allah itu, tapi itu pun namanya bukan tujuan. Itu satu hadiah kepada kita yang konsumsinya untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi kalau disampaikan untuk orang lain nanti jadi fitnah. Makanya ada istilah futul ghaib itu jangan diceritakan kepada orang lain, tidak boleh. Nah itu yang sering kelepasan. Jadi di dunia maya itu banyak kelepasan itu tadi. Jadi harinya menjadi fitnah. Ya, itu. Apalagi bagi orang-orang awam itu banyak yang nggak paham. Jadi konsumsi kalau kita mendapat futul ghaib, masalah yang ghaib itu konsumsi pribadi. Bukan untuk orang lain, tidak boleh disampaikan. Kalau tidak memahaminya, bisa ditanyakan kepada gurunya. Ini sering itu, kita seakan-akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kan begitu ya? Yang luar biasa itu, yang harus kita dapatkan bisa istiqomah. Yang hasil zikir yang luar biasa itu, seperti yang sering saya sampaikan, hatinya menjadi tentram, itu luar biasa. Dalam keadaan situasi kondisi senang, susah, untung, rugi, sehat, sakit, dia tetap tenang, tetap tentram hatinya, itu karomah. Nah, kedua, dia bisa melaksanakan sholat itu menjadi khusyuk. Ketiga, dia bisa menjadi sabar, bisa menjadi ridho, bisa menjadi ikhlas. Nah, dia bisa bersyukur dengan sebaiknya syukur. Hasilnya harus itu yang kita dapatkan, bukan yang macam-macam itu tadi. Yang lain-lain itu bisa membuat kesombongan buat diri kita nanti. Bisa menjadi kebanggaan buat kita yang berusaha ibadah kita sendiri. Ya, terus mati husnul khotimah, selesai. Ada rezekinya juga barokah, itu karomah. Nah, semuanya itu tumbuh dari zikir yang sering saya sampaikan. Tidak bisa kalau tidak mulai dari zikir, nggak bisa tumbuh. Nah hasilnya, buahnya yaitu tadi, tentram, rezekinya barokah, sabar, ikhlas, syukur, mati husnul khotimah. Itu buahnya. Dan itu harus kita miliki. Kalau kita tidak buat buahnya itu sia-sia nanti. Ya. Nah, maka dari itu, pikiran kita jangan ke yang lain-lain seperti halnya banyak dibicarakan di YouTube. Gini, ketemu Nabi Khidir, ketemu gini, tambah bingung nanti. Kan gitu ya? Kan banyak orang yang seperti sering sampaikan, saya kepingin ketemu Rasulullah. Ya, kalau mau ketemu baca wirid sekian. Soro ya, ketemu Rasulullah. Apalagi sampai dalam keadaan kurang bersih, kotor dan sebagainya. Tapi kalau ketemu Allah paling gampang. Ya. Ya. Paling gampang kalau ketemu Allah, kamu zikir, kamu ingat, aku ingat, selesai. Ya. Kalau ketemu Nabi Khidir, Soro, harus yadoh berapa bulan. Penting mana ketemu Khidir dengan ketemu Allah? Kan gitu ya? Ya Ustaz kan kepingin juga ketemu katanya. Ya bisa ketemu karena di sisi Allah itu semuanya itu ada di situ. Nabi Adam sampai Rasulullah itu ada di situ. Ada di sisi Allah. Jadi sampean kalau sudah berzikir ada di sisi Allah sudah ketemu. Udah masuk dalam orang pilihanku kata Allah. Udah masuk. Tapi kepingin lihat nggak apa-apa. Allah juga kamu nggak lihat. Rasulullah juga nggak lihat. Diihsankan, kamu yakin bahwa kamu dilihat. Karena kamu masuk dalam orang pilihan Allah tadi. Lewat zikir masuknya kan ya. Di mana kamu dekat, aku dekat kepada Allah. Dan dekat Allah itu, di situ semuanya. Orang-orang syaleh, orang-orang syahid, para nabi, syuhada, semuanya ada di sisi Allah. Sampai sudah masuk ke situ. Nah aman kalau di situ. Nah itu dikatakan, kamu masuk ke dalam orang pilihan Tuhan. Nah itu. Nah setelah itu, sampai bisa mendapatkan hasilnya nanti. Ya rasakan sendiri hasilnya. Sesuai dengan masing-masing
apa yang sampean upayakan. Tapi jalannya sudah ada, tinggal sampai barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah, nanti Allah yang nuntun semuanya. Tinggal sungguh-sungguhnya. Ya toh. Nah, sungguh-sungguh itu, apa yang disungguh-sungguh itu tadi? Allazi yaskunallaha qiyama wa qu'udan wala junubin, dudukmu, nonton TV, berdirimu, jalan, berbaringmu, tidur, terus zikrullah, ingat kepada Allah. Lupa? Boleh. Tapi jangan sengaja melupakan. Upayakan terus, upayakan ingat terus. Ya, jadi dengan sampean ingat kepada Allah terus, nanti Allah membackup semua permasalahan kita, mulai urusan dunia sampai akhirat. Kalau enggak, nafsu yang mendominasi. Ya, yang namanya nafsu, ya diberi kamu kenikmatan sementara, kenikmatan yang menipu. Kan gitu ya, makanya orang yang memakai nafsu, dikatakan dunia itu menipu kamu. Tapi kalau memang itu bukan nafsu, kita dipenuhi dengan zikrullah, dekat kepada Allah, dunia itu bukan menipu. Malah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dua-duanya membahagiakan, dunia bahagia, akhirat membahagiakan, bukan menipu. Tapi kalau sampai tidak dinikmati oleh dekat kepada Allah, nafsu ya tertipu. Kalau enggak mau tertipu, ya siapa yang ditipu? Yang ditipu yang tidak dekat kepada Allah. Kalau yang dekat kepada Allah bukan menipu, bahkan dia bisa memberikan kebahagiaan kita di dunia, ya juga tidak ketinggalan mendapat kebahagiaan di akhirat. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendro, enggak Ustadz Muslimin. Monggo sholat dua semuanya, persiapan mumpung belum batal wudhu, nanti setelah selesai sholat kita musyafaah.